Habibun. Perkenalkan, saya Novi Siswono, mahasiswa PPG Prajabatan UM Metro. Saat ini saya melaksanakan PPL 2 di SMA Negeri 1 Metro dengan mengajar kelas 11 IPS 2. Berikut video pembelajaran dari saya. Oke, baik, minta akses dulu ya. Di sini Bapak akan membagikan angket mengenai gaya belajar, kemudian kondisi keluarga kalian. Nah, di sini angket harap diisi dengan kriteria sesuai dengan diri kalian masing-masing. Kemudian untuk mengenai temannya yang belum ada di dalam, nanti diinfokan untuk dibagikan dalam angket ini ya. Sudah disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua gimana kabarnya, baik? Baik. Sahur semua pagi ini? Ya. Udah sahur? Boleh juga. Apa bercanda? Kita kembali lagi di pelajaran sejarah pada hari ini. Setelah sekian lama libur, berapa libur? 3 minggu pas bulan. Terakhir kita tanggal berapa kita? Sebelum lulusan itu. Kita terakhir sampai di pelajaran apa materi tentang proklamasi. Untuk pagi ini coba kita nanti fokus dulu ke depan. Kita pagi siang malam. Ada yang udah tahu? Oke. Jadi peraturannya peraturannya jika Bapak bilang pagi maka kalian pupuknya 1 kali pagi. Terus kalau siang 2 kali. Kalau malam, Oke, coba ya. Ya, siap semuanya? Kalau malam, ya. Pagi, siang, pagi, malam. Siang, pagi, malam, siang, pagi, 2 kali pagi, siang, 2 kali, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, sudah konsentrasi semuanya. Nah, ini lagi untuk pelatih konsentrasi kita sebelum mulai pembelajaran pada kali ini. Untuk pelatih selanjutnya, coba di antara kalian kalau mengamati dari gambar ini, dari gambar ini kira-kira apa yang bisa kalian ambil? Ya, pidato. Apa tadi yang di depan? Ya, peristiwa Ikada. Kalau dari kaitannya peristiwa Ikada dari proklamasi ada yang tahu nggak? Nah, kan kita kemarin membahas tentang proklamasi. Nah, ternyata di setelah proklamasi itu ternyata Indonesia itu nggak langsung merdeka. Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menyebabkan Indonesia belum bisa merdeka sepenuhnya. Nah, dari situ para pemuda itu meluapkan aspirasinya di atas lapangan Ikada ini untuk menuntut bagaimana pemerintah agar bisa menyatakan kemerdekaan sesungguhnya bagi Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti itu ada peristiwa dari integritas Hamengkubuwono, kemudian peristiwa terbentuknya Kominfo Aksi, kemudian rapat Ikada, dan yang terakhir peristiwa di Hotel Yamato.
untuk sebelum memulai pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian semua peserta didik diharapkan dapat menganalisis proses terjadinya peristiwa dari integritas Sultan Hamengkubuwono yang mengakui kemerdekaan Indonesia, kemudian sampai dari pemuda-pemuda itu yang menyebabkan adanya peristiwa Pilkada dan seterusnya. Guru melakukan kegiatan post-test untuk mengecek kemampuan peserta didik dalam pemahaman materi yang akan diajarkan. Kegiatan berikutnya adalah presentasi hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi respon Hamengkubuwono dan daerah lain terhadap proklamasi 9 dan daerah lain terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga Tadi pertanyaannya tentang apa tantangan? Tantangan Pilkada itu intinya itu memastikan bahwa pemerintah itu benar-benar konsisten menjalankan proklamasi yang telah dikumandangkan dan kemudian menuntut untuk pemerintah bisa bicara langsung dengan rakyat. Secara garis besar seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok peristiwa ini terjadi akibat gagalnya perundingan antara pemerintah dan Komisi Gabungan untuk menurunkan bendera Belanda. Beberapa pemuda mengambil hotel dan menurunkan bendera Belanda yang tertinggal. Dan lalu merobek warna biru bendera tersebut dan mengibarkan kembali sebagai bendera nasional. Tokoh-tokoh peristiwa hotel yang masuk: 1. Mariono, 2. Waisno Wibowo, 3. Jenderal Maladi, 4. Bung Tomo, 5. Kasdim Asyari. 2. Komunitas dan aksi yang dibentuk pada 18 Agustus 1945 dilakukan
dua Khairul Saleh, tiga Nama Kirana Yohannes dan kelompok juga. Pertanyaannya itu apa tugas dan peran Komite Aksi? Komite Aksi dalam upaya mendukung proklamasi kemerdekaan, menyebarkan kabar kemerdekaan dan aksi perlindungan terhadap jawatan kereta api di Jakarta. Peran sama tugas sama di PPT beda. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Bapak akan melakukan post test untuk siswa yang Bapak rasa kurang aktif di sini. Siapa ya? saya Siapa? Riko ya? Oke, Riko. Riko, menurutmu bagaimana? Apa dampak dari rapat raksasa di lapangan Mikada? apa ya dampaknya dari lebih pede aja, Apa yang lebih penting? lebih pede buat mereka gitu. Akhirnya jadi tahu. Iya, kok ini kan terantau ini merdekanya gitu loh. Ini bukan jadi gitu. Jadi intinya itu seperti itu. Rakyat butuh penegasan kemerdekaan Iya, dari pemerintah. Aslinya itu. Makanya di PD. Menurut saya ya. Jadi integritas atau dia pengakuan dari Sultan Hamengkubuwono itu mengakui bahwa Indonesia telah merdeka. Yang saat itu Sultan yang notabene dia bisa mendirikan negara di Yogyakarta itu malah turun ke Indonesia dan menyatakan sikap nasionalisme pada Indonesia melalui amanat 5 September itu yang tiga pembahasan tadi. Yang pertama menyatakan sikap kepada Indonesia, kemudian untuk masuk kepada NKRI dan merupakan bagian dari NKRI. Bisa dipahami kan? Oke, dari materi itu siapa yang berani majukan diri untuk menarik kesimpulan? Situ. Enggak. Beri tepuk tangan buat Aisyah. Dari lagi ya, satu lagi ya. Nomor 1 sampai 10 paling bagus nomor berapa? 9 ya. 9 itu tadi 3, 9 tambah 3, 12. Jangan lupa dia pasti bilang belajar kamu. Dari kesimpulannya, pada materi ini mengenai integritas Hamengkubuwono, kemudian pengakuan wilayah lain, kemudian pemuda juga mengakui kemerdekaan. Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa misalnya setelah proklamasi Indonesia masih dalam keadaan yang belum stabil, masih ada tekanan dari Jepang, kemudian masih ada sekutu yang akan masuk ke Indonesia. Dari situ wilayah-wilayah di Indonesia menginginkan adanya sebuah tindakan nyata untuk sebagai sebuah negara. Ada pemuda dari Sumatera, perwakilan API juga, kemudian ada dari Lampung yang diwakili oleh Pangeran Emil Nur. Pangeran Emil Nur, yang mewakili Komite Aksi Pemuda di Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini kalian semua Bapak nyatakan sudah dapat memahami mengenai materi pada kali ini dan Bapak anggap kalian lulus pada kesempatan kali ini. Sebelum akhirnya pembelajaran kali ini, ada yang masih ingat nggak
slogan sejarah untuk kita? Silakan. Abadi. Siapa ya? Coba ya. Sejarah. Lestari. Oke, yang keempat lagi. Sejarah. Viva Historia. Satu kali lagi. Sejarah. Viva Historia. Selain itu, Bapak juga mau menarik kesimpulan dari kalian. Kalau menurut Sherwin, dari pembelajaran teman-teman kalian, apa yang kurang dari pembelajaran teman-teman kalian? Gak ada yang kurangnya lah, kita kan selalu sempurna di mata kamu. Apa masukan buat teman-teman? Boleh. Kalau misalkan kerja masuk nih ya sekolah ya, jadi kalau misalkan apalagi kalau kita sebentar kan, jadi biar nggak kedengeran juga kalau lainnya atau jadi maksudnya susah belajarnya dari sama jadi. Oke, dari setting tuh, dari sama temennya harus konsisten masuk di jauh pelajaran. Kemudian dari Kayak kita bunuh. Barat, kira-kira gimana Barat teman-teman pembelajaran hari ini? Apa ini PPK apa yang dipakai? Jadi Pak. Tidak ada temannya yang lagi presentasi, baiknya kita ini mendengarkan. Dengar ya teman-teman, kalau teman-temannya lagi presentasi harus di sekarang Nasiba mana Nasiba? Nasiba khusus ini spesial ya. Nasiba gimana pembelajaran dari Bapak hari ini menurut Nasiba? Apa kurangnya gimana? Terus kedepannya kalian inginnya gimana? Coba bilang. Coba bilang. Ada yang bisa mewakili Nasiba? Coba ini. Siapa? Sila. Sila gimana Sila? Pembelajaran kali ini menurut Sila dari Bapak sendiri, bukan dari Bapak ya. Apa perlu masukan? Kalian inginnya gimana? Ya. Iya, kalau saya. Tadi apa namanya? Sela. Dari namanya pendapat dari Sela, maka dari itu nanti Bapak ingin menekankan kepada kalian lagi, nanti Bapak share mengenai Google Form, mengenai pemahaman materi pada kali ini ya. Oke, setuju? Sudah habis kan? Mungkin sekian pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Untuk kedepannya kita akan membahas materi tentang gerakan nasional dan tokoh-tokoh gerakan nasional putaran itu ya. Dipersiapkan ya. Bagi kalian semua, diharapkan Bapak bisa ke depan lebih baik lagi untuk mengajar kalian semua. Kemudian semoga kalian juga ke depannya lebih giat lagi dalam pembelajaran. Ya. Oke, untuk ketua kelas silakan ditutup untuk pembelajaran kali ini. Semacam disuruhnya siap gerak di salam.